Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri Harjo 2 kepada Bapak Warsito SPD MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang kami hormati Bapak Ketua Komite UPT SD Negeri Harjo 2, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid yang berada di ini, Bapak Ibu guru UPT SDN Negeri Harjo 2, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan yang berupa kenikmatan kesehatan lahir dan batin, sehingga pada kesempatan pada ini kita semua bisa berkumpul menghadiri undangan kami, yaitu perwakilan siswa-siswi dari UPT SDN Negeri Harjo 2 yang kita cintai ini. Yang kedua kalinya berupa juga sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan sahabatnya di hari kiamat. Bapak dan Ibu kalian yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini, dan juga mohon maaf kami dari panitia atau dari Bapak Ibu guru tidak bisa menyajikan apa-apa, tidak bisa menjawab apa-apa, karena acara ini kita laksanakan secara sederhana. Mungkin di hati Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, kenapa acara pada pagi hari ini dilaksanakan di luar kelas, tidak sesuai dengan rapat pembentukan panitia beberapa hari lalu. Perlu kami sampaikan, setelah Bapak Ibu rapat pembentukan panitia kemarin H+1, kami semua kepala sekolah diundang dan tugas mendapat himbauan agar acara pelepasan siswa dilaksanakan secara sederhana, baik itu SD maupun SMP yang naungannya pemerintah daerah, agar dilaksanakan secara sederhana. Dan bagaimana cara sederhana itu kita bisa menyikapi. Lalu saya bertanya pada Ibu guru, apakah sudah nyewa sound? Katanya masih belum, Pak. Alhamdulillah, kalau belum berarti kita laksanakan di dalam kelas pelajaran. Artinya kalau belum kan belum di DP. Nah, kita bisa menyikapi itu bagaimana kita laksanakan di dalam kelas pelajaran. Namun untuk anak-anak saya kira tidak ada permasalahan, biar dulu kakaknya jangan apa. Ini saya sikapi secara sederhana. Kalau nilai tempat kok masih ada di luar, itu kemungkinan besar karena sekolahnya sudah punya panggung terpakai, tidak sewa sound, atau mungkin sudah belajar DP kalau banyak yang begitu. Kalau kita belum, kita sikapi seperti itu. Dan yang pertama kali saya sampaikan selamat kepada putra putri
kelas 6 UPT SDN UIR ini kalian semuanya sudah dinyatakan lulus. Kemarin saya lihat nilainya dari Bapak Guru kelas 6 semuanya sudah lulus memenuhi persyaratan. Oke. Jadi sekali lagi kami dari UPT SDN UIR 2 mengucapkan selamat pada kalian semuanya. Selanjutnya kami dari Bapak Ibu Guru, ya mewakili dari Bapak Ibu Guru, apabila selama 6 tahun ini kalian semua pernah dimarahi oleh Bapak Ibu Guru, mungkin pernah dijewer atau disakiti, ya. Tapi saya yakin semuanya itu tidak sampai hati. Itu hanya karena kalian mungkin ada kesalahan, supaya tidak maka dimarahi. Ya. Jadi kesempatan di hari yang baik ini kami mewakili semua Bapak Ibu Guru minta maaf ya sekalian. Sebaliknya apabila kalian ada salah kepada Bapak Ibu Guru karena selama tahun mungkin ada salah, ya. Nah, kami dari Bapak Ibu Guru juga memaafkan. Jadi pada hari ini kosong-kosong, ya. Selanjutnya kami dari pihak sekolah berpesan pada kalian supaya mengamalkan ilmu-ilmu yang didapat dari SDN ini. Seberapapun ilmunya mohon diamalkan. Suatu contoh, kalian pernah diajari sholat oleh Bapak Muhyiddin misalnya, itu harus diamalkan, ya, setiap hari. Contoh lagi, kalian diajari oleh Bapak Ibu Guru untuk bersopan santun pada orang tua di rumah, itu tidak dia makan, dilaksanakan di mana saja pada orang tua sendiri atau orang tua lain orang yang di rumah, itu bisa jadi Bapak Ibu Guru. Dan selanjutnya kepada Bapak Ibu wali murid semuanya, kami dari pihak sekolah mengucapkan banyak terima kasih yang mana selama 6 tahun ini telah mempercayakan kepada kami dari UPT SDN UIR 2. 6 tahun yang lalu panjenengan semuanya menyerahkan kepada kami titik putra-putrinya untuk dididik di kelompok kita, dibina, diajar untuk pelajaran, ya. Maka pada saat ini sampai saatnya perlu kami serahkan kembali. Karena apa? Karena sudah dinyatakan lulus sesuai dengan kriteria. Semuanya sudah dapat guru ini 21. Alhamdulillah 21 lulus semuanya. Kita pakai bersyukur. Maka pada hari ini kita merupakan syukuran untuk lulusan kalian semuanya. Selanjutnya saya berpesan pada Bapak Ibu wali semua, sebentar lagi putra putri panjenengan mendapatkan ijazah ini. Tapi namun kaget karena ijazahnya beda dengan tahun-tahun lalu, beda dengan ijazah panjenengan dulu. Mungkin mulai tahun ini ijazahnya beda, baik kertasnya maupun tulisannya. Kalau dulu tulis tangan, nah ini langsung tinggi. Nah, dulu kertasnya tebal, mungkin tahun ini tipis. Memang itu peraturan, ya peraturan. Saya berpesan, jagalah ijazah itu sebaik-baiknya, karena itu bukan berharga. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena baru saja kemarin saya mendapat laporan bukan di sini ya, di yang lain. Jadi yang lain tadi yang saya bilang ya, ada ijazah putranya itu ketumpahan air, akhirnya rusak tulisannya. Nah, saya ditanya, Pak, ijazah anak saya seperti ini bagaimana, Pak? Saya jawab, itu namanya rusak. Rusak. Apakah bisa diganti, Pak? Tidak bisa,
karena kita itu kali asli yang terjadi namanya asli satu gitu, asli gitu. Kalau bisa banyak, kalau kopi yang banyak yang asli satu. Kalau satu itu rusak berarti tidak bisa diganti lagi. Nah, gimana Pak? Nanti kalau saya ikut data pekerjaan, buku data tentara, polisi, data ASN misalnya gitu. Nah, ini caranya dulu ya. Kalau ada yang bisa rusak, dengan ada laporan minimal tanya di sekolah, caranya berikut. Dari peran ada pengantar dari sekolah, keterangan dari sekolah, nanti sekolah memfoto itu dan lapornya yang ada di sekolah. Lalu sampai di dinas pendidikan. Itu simpul Pak, di dinas nyamba untuk didikannya sampai ke dinas pendidikan. Dan kertasnya tidak kertas dari Tuban, kertasnya dari Provinsi Jawa Timur. Oke, buat jadi perjalanannya untuk mengganti data apa keterangan itu mengganti data itu turun. Makanya kalau sudah putra putrinya dengan asal ijazah dijaga sebaik-baiknya, ditaruh yang aman, disimpan yang aman gitu. Terus bagaimana kalau hilang Pak? Ada tuh bisa hilang. Kalau hilang sudah pasti dengan langsung direvisi hilangan, diproses ijazah hilang. Untuk melampirkan bekas tadi seperti yang kita tadi ditambahin kehilangan. Terus saya yang selanjutnya pada buku paling murid supaya hati-hati dengan data. Jangan diurut-urut ijazahnya. Ijazahnya jangan diurut-urut nanti jauh nanti. Karena data biodata di data itu dari pihak sekolah sudah tuliskan berdasarkan akte kelahiran. Akte kelahiran. Maka akte kelahiran itu harus betul dari awal harus betul. Karena kalau dari SD sudah jangan salah, nanti ke SMP SMA juga sama. Karena pengadunya dari sekolah yang paling bawah. Nah, maka dari itu jangan main-main dengan satu kakak, akte kelahiran. Kalau tidak bisa KTP ya KTP. Cuma yang paling penting data. Mungkin KTP bisa cari lagi di kecamatan, kakak bisa cari di kecamatan. Akte juga sering tidak dengan data tidak bisa mungkin. Kalau bisa nanti namanya keterangan bukan data lagi. Makanya bukan ada sekalian juga ini merupakan pesan yang bermanfaat bagi ibu kalian. Selanjutnya sebelum kami lepas, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan pada kami untuk berlakunya karena pada pagi hari ini sudah saya lulus, maka putra putri panjenengan saya kembalikan kepada bapak ibu wali murid atau orang tua. Mungkin lepas ini untuk ijazah menyusul, aku jadi menyusul. Selanjutnya kami juga berpesan kepada semua yang hadir di sini, karena kelas 6 ini sudah lulus, otomatis kan naik terus kelas 1 kosong. Nah, maka dari itu saya mohon yang punya putra putri ayah atau buku ya, yang usianya sudah usia sekolah SD itu sekitar 6 tahun, monggo diberikan UPT SDN mungkin hasil 2 kasih ini. Karena ada kami seolah kami akan mendidik dengan sebaik-baiknya, baik pelajaran umum maupun pelajaran agama. Itu satu G, satu misi untuk kelas 1 G. Terima kasih. Tapi saya lihat pintas itu Bukirejo 2 ini masih banyak. Alhamdulillah masih kira-kira dapat 18. Akan belum kata. Nah, yang lainnya itu bahkan banyak yang di bawah 10. Nanti seandainya kok di bawah 10, saya dipanggil bupati. Jelas.
kalau SD kok dibuat 10, kepala sekolah diambil Bupati. Kenapa kok dapat sedikit? Harus punya alasan. Kok alasannya kok semua di sekolah lain dibuat catatan? Kelengan sekolah lain. Berarti itu ada keterangan. Kalau alasannya itu orang tua di ofis ketok misalnya, ya apa orang tua ya, ya apa. Yang penting punya alasan. Tapi alhamdulillah cerita ini sudah saya katakan banyak di buku 1 ini juga merupakan mungkin terbanyak nomor 2. Buku 1 itu ya termasuk Parang Batu, dagangan, belanja, aceh itu juga buku 1. Terima kasih atas perhatiannya. Hanya itu yang saya sampaikan. Kalau ada ibu kata yang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini ucapkan kepada Bapak Ketua SPD LPD selaku kepala sekolah atas sambutan yang penuh makna dan motivasi. Selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua Komite UPT SD Yogyakarta kepada Bapak Kuali Eza dipersilakan. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT Bukit Tanjur Bapak Mahasiswa LHUPT. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan yang saya hormati wali murid kelas 1 sampai kelas 6 dan para undangan. Bersama-sama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan menghadiri acara penempatan Imam di Belanda. Dan tidak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan rahmat di akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa Bapak Ibu, dulu kita menitipkan anak-anak kita untuk dididik 6 tahun lalu menitipkan anak kita di SDN mungkin harga bulan ini untuk dididik untuk menjadi yang lebih baik. Alhamdulillah secara sudah selesai. Anak-anak kelas 6 sudah dipasrahkan kepada panjenengan Legoyo dan setelah tidak sudah melepaskan sehingga tanggung jawab anak-anak panjenengan sudah pada tangan panjenengan Legoyo. Dan aku harap yang lulus tahun ini semuanya melanjutkan sekolah yang sesuai keinginan anak-anak panjenengan dan sesuai harapan orang tua panjenengan, sehingga pada yang akan datang panjenengan menjadi orang yang lebih baik dan baik dan lebih baik. Amin amin Allahumma amin.
Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun kemarin, kalau nggak salah 200 tahun yang lalu, saya pernah menyampaikan, mungkin kalau dibilang itu kontroversial, sehingga saya pernah dikritik tentang orang mengenai pendidikan ini. Dan kritikan itu mungkin saya dalam perkara Bapak Ibu. 2 atau 3 tahun yang lalu saya pernah menyampaikan, ilmu itu tidak penting. Yang penting punya ijazah dan punya uang untuk mencari pekerjaan itu lebih baik. Sehingga saya dikritik oleh orang, alhamdulillah dari orang itu memperhatikan ucapan saya, dan yang kedua orang itu berhati kerja. Emang itu benar, itu terlalu versi yang sangat pendek. Untuk yang panjangnya saya mulai sekarang supaya dengan paham. Yang versi panjangnya begini Bapak Ibu, sesuai dengan amanah atau ajaran Bapak saya. Emang betul Bapak lalu Bapak saya mengatakan, sekolah itu tinggi, sekolah sekolah itu kalau diberikan tinggi sampai duit di dalam Allah buat negara gampang. Itu dari amanah Bapak saya. Alhamdulillah saya sekolah pun syukur lain SMP ini dia syukur sudah makin tebu, SMA ini dia sudah ujian, tapi alhamdulillah sudah lulus sesuai harapan orang tua saya. Sehingga dari ucapan saya dipikir begini Bapak Ibu, loh, jadi anaknya kok jadi ilmu ini gak penting, tapi kenapa kok anaknya di lesno, di sekolah problem pakowi di badan, kan begitu Bapak Ibu. Sesuai amal Bapak saya, ilmu teori itu tidak salah pada tahun sebelum reformasi. Jadi sebelum reformasi tahun 2002, teori itu betul, tidak bukan sebelum tidak salah. Apakah teori itu betul? Juga tidak betul. Dan itu adalah kata teori. Kenapa anak saya kok tak lulus, tak lesno dan instan? Karena saya tahu Bapak Ibu, tujuan yang akan datang bukan hanya punya ijazah, bukan hanya punya duit yang jadi, tetapi juga yang memang betul Bapak Ibu, yang untuk mencari pekerjaan dan enak, pertama harus punya ijazah. Itu pasti melamar apapun di Indonesia ini yang ditanya dulu adalah ijazah sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, ijazah saja tidak cukup Bapak Ibu, harus punya skill atau punya kepandaian. Yang ingat bahwa yang akan datang itu bukan hanya ijazah yang dibutuhkan, tetapi juga harus pintar. Maka dari itu anak saya sudah nakal dan pondok pintar, lebih pintar anak saya daripada saya Bapak. Yang ketiga Bapak Ibu, apa Bapak yang ketiga yang dibutuhkan yang akan datang? Yang dibutuhkan adalah wani piro. Nah, kita wani piro itu juga hanya satu titik, tapi itu sudah umum dan lumrah. Tetapi Bapak Ibu, yang untuk wani piro anak boleh bisa kita berpikir itu adalah hak atau kewajiban seseorang orang tua untuk menjadikan anak-anak yang terbaik. Oke Pak.
Baik, saya lanjut. Saya lagi Bapak Ibu. Begini nanti ada Bapak Yai. Dan saya lanjut begini apa saya ulangi lagi, tujuan atau harapan yang akan datang untuk melestarikan anak didik kita menjadi lebih baik, menjadi lebih berguna. Salah satunya guru harus punya pendidikan tinggi. Pendidikan ini tidak cukup, harus pinter. Wisatanya nak pinter ya berguna Bapak Ibu, karena sekarang juga banyak orang pinter, banyak lainnya. Yang ketika Bapak Ibu dulu juga Bapak Ibu murid harus menyiapkan biasanya itu wanitiro, karena sudah sering atau rahasia umum. Wanitiro itu terlalu rahasia, tapi bukan tidak rahasia lagi. Banyak yang di TV atau di mana itu TVNS di Jawa Tengah nilai tertinggi ternyata gagal karena tidak bisa membayar wanitiro itu. Sehingga Bapak Ibu Bapak Wali Murid harus menyiapkan ya itu tadi. Kukira cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila kata-kataku tidak berkenan pada panjenengan. Wakili, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Sambutan selanjutnya dari Bapak Kepala Desa Wirharjo kepada Bapak Arsono dipersilakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi saya ini berkumpul di rangka kita sambut wali murid dan untuk yang akan saya dapat apa kalau bukan anak
ini akan menjadi ilmu yang terbuka manfaat dan tentunya panjenengan semua akan menjadi anak yang soleh soleha dan mendapatkan ridho dari Bapak Ibu panjenengan dan mendapat keikhlasan ilmu dari Bapak Ibu menjadi ilmu yang bermanfaat begitu saja dan bersama karena apa? Panjenengan panjenengan kalau seperti pada Bapak Ibu guru Bapak Ibu dengan akan membawa berkah kehidupan panjenengan. Untuk saya jangan lupa dan jangan sampai berani melawan Bapak Ibu panjenengan. Karena apa? Sampai zaman dididik di sekolah ini untuk meneruskan perjuangan beliau sudah tua. Generasi muda itu adalah sebagai penjaga ilmu. Karena apa? Yang tua-tua sudah pensiun. Mudah-mudahan sampai semua nanti menuju jejak yang lebih tinggi. Mudah-mudahan diberi pekerjaan yang lebih menjadikan dan bermanfaat bagi semua orang. Amin ya Allah. Dan semoga Bapak Ibu semuanya sudah menyerahkan anak-anak kepada Bapak Ibu semuanya. Apabila ada kurang lebihnya Bapak Ibu tadi Bapak sekolah sudah meminta maaf pada panjenengan. Karena apa? Dengan meminta maafnya tadi bila ada kata yang kurang berkenan dengan akan ya. Karena apa? Kalau dengan ilmu yang diberikan pada anak-anak panjenengan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Amin. Untuk Bapak Ibu guru yang di kami mewakili masyarakat Sidoarjo mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas keikhlasan dan atas kepatuhan kami warga kami. Semoga ilmu yang panjenengan berikan bermanfaat bagi warga desa Sidoarjo. Kali lagi kami ucapkan Bapak Ibu guru dan Bapak sekolah saya ucapkan beribu terima kasih. Dan mudah-mudahan dengan ilmu saking panjenengan semua warga Sidoarjo akan bertambah maju dan bertambah banyak nantinya menjadi pejabat-pejabat negara yang untuk targetnya negara itu mungkin. Mudah-mudahan dengan ketika kalian kalau bisa dengan kalau semuanya dan penting semangat ya anak-anak dan semangat panjenengan akan membawa bergerak di depan. Demikian yang bisa saya sampaikan dan selanjutnya mohon maaf dan besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semua yang tetapi ini tidak selesai karena ini sudah berubah kegiatan lain. Sekali lagi satu mereka banyak ini saya mengulang diri karena ada kegiatan lain. Sekali lagi mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan